Space Radio, suara inspirasi. Abang pilih yang mana, wanita atau waria? Tidak sedikit kaum transgender atau waria yang mendapatkan perlakuan diskriminasi di masyarakat. Terlebih bila mereka adalah penderita HIV atau AIDS. Tapi di Yogyakarta, Kebaya, keluarga besar waria Yogyakarta, menjadi rumah nyaman bagi para Oda, orang dengan HIV/AIDS. Vinolia Wakijo adalah sosok di balik Kebaya. Waria usia 63 tahun ini dianggap simbol yang bijaksana dan dapat memberi kenyamanan bagi para waria, baik di Yogyakarta maupun luar kota. Waria yang akrab dipanggil Mami Vin ini mendirikan yayasan tentu tidaklah mudah. Banyak sekali pertentangan baik di masyarakat, bahkan di dalam keluarganya sendiri. Perkenalkan, nama saya Vinolia, biasa dipanggil Mami Vin. Saya bagian dari komunitas waria yang ada di Jogja, yang mana perjalanan hidup yang cukup luar biasa. Jadi Mami memutuskan untuk hidup sebagai seorang waria itu sejak tahun 78, di mana saat pertama memutuskan itu memang keluarga tidak menerima apa yang kemudian menjadi perjalanan hidup Mami seperti itu. Satu hal yang perlu kemudian menjadi catatan ketika memutuskan itu pun juga begitu berat, karena memang sebetulnya tidak ingin, tapi ketika kita sudah bicara masalah hati, tentu saja ini yang kemudian menjadi kenyamanan hidup seperti itu. Sehingga kemudian Mami bergabung dengan teman-teman waria yang ada di Jogja, yang mana beliau ini lebih dulu berada di Jogja, baik itu yang asli Jogja maupun yang pendatang seperti itu. Sehingga saya gabung, saya menjadi anak bawang di situ, tidak tahu apa-apa. Sementara teman-teman yang lain sudah berkiprah, sudah punya organisasi, walaupun organisasi saat itu tidak seperti sekarang hanya sebatas kumpul-kumpul, tapi sudah dianggap sebagai organisasi. Jadi ya menjadi bagian dari mereka. Kemudian secara profesi saya adalah seorang pekerja seks saat itu seperti teman-teman lain, dan sejak 78 hingga tahun 93 saya menjadi pekerja seks, jadi cukup lama, 15 tahun di sana. Ada juga banyak kendala, tentu saja pahit getirnya hidup sebagai seorang waria jalanan itu sangat luar biasa juga. Di samping juga ada yang menerima dan ada juga yang tidak menerima seperti itu. Sehingga ketika dalam perjalanan itu tentu saja ada suasana hati yang memang gundah, tapi sebagian juga mengatakan jalani aja hidupmu karena itu hidupmu, seperti itu, selama tidak mengganggu orang lain. Sehingga kemudian ketika HIV/AIDS itu muncul pertama kali di Indonesia tahun 90-an, saya tertarik dengan isu HIV, di mana HIV itu menular, penyebab orang kena HIV itu adalah hubungan homoseksual seperti itu. Sehingga saya khawatir juga akan bisa tertular karena melakukan hubungan seks yang tidak aman sesama jenis, kan begitu. Sehingga kemudian saya tertarik untuk mencari tahu penyebabnya, bagaimana mereka bisa tertular HIV. Tahun 93 kemudian memutuskan untuk tidak keluar malam, tapi alhamdulillah ketika tes pertama kali di tahun 93 hasilnya negatif. Saya tidak tertular walaupun ada beberapa teman yang sudah tertular, dan kemudian saya tertarik dengan isu HIV, belajar tentang pengetahuan HIV di salah satu lembaga swadaya masyarakat. Apa yang menjadi pilihannya bukanlah hal yang mudah. Banyak penolakan dan perlu kesabaran ekstra bagi Mami Vin dalam mendampingi para pasien ODA.
Mengingat setiap orang memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda, tentu tidaklah mudah merawatnya. Ditambah lagi permasalahan ekonomi pun menjadi badai ujian bagi Mami Vin. Namun buah kesabaran itu terbayarkan. Ketulusan hati Mami Vin berujung manis sesuai yang ia harapkan, yakni melihat teman-teman Oda dapat survive dan menjalani kehidupannya seperti sedia kala. Kan pernah nggak ada dana sama sekali, Mbak. 9 bulan itu telat bayar rumah itu 9 bulan loh, Mbak, nggak sedikit. Kalau mungkin kalau orang lain saya udah diusir ya kontrak di situ, tapi kayaknya saya tuh ya dikirimi orang yang punya rumah itu ya malaikat juga, karena tidak marah gitu loh, kayak itu secara tidak langsung begitu. Ya nanti kalau misalnya ada duit ibu diprioritaskan gitu. Nah kebetulan waktu itu tahun 2013, jadi benar-benar sampai 9 bulan itu nggak bayar kontrakan. Nah di 9 bulan itu kemudian kami kan dapat undangan dari ILGA ya, ILGA itu International Lesbian dan Gay, sebuah konferensi di Lombok ya, di Bali. Saya mewakili Jogja waktu itu, dan saya sudah mikir itu mesti itu duit kan gitu ya, dan ternyata dapat lah ya, walaupun tidak sesuai dengan kontrakan tapi dapatlah gitu. Nah itu jalan, ada saja jalan pulang dari Bali, kemudian didatangi Metro TV untuk Kick Andy waktu itu 2013. Dalam menghadapi perjuangan mendampingi para pasien Oda, Mami Vin tidak sendirian. Ia dibantu oleh teman-teman volunteer lainnya. Salah satunya Ruli Malai. Ruli Malai atau yang akrab disapa Mami Ruli merupakan salah satu pelopor berdirinya kebaya. Baginya, berjuang untuk mengubah pandangan masyarakat tentang waria merupakan tujuan utamanya. Saya Ruli Malai, saya lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 24 Maret 1961. Saya di sini volunteer di Yayasan Kebaya Yogyakarta sejak yayasan ini berdiri di tahun 2006 hingga hari ini. Dan saya juga masih tetap berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program di Yayasan Kebaya Yogyakarta, dan saat ini saya secara teknis membantu sebagai program manager di Yayasan Kebaya Yogyakarta. Harapan kami terhadap Yayasan Kebaya sendiri makin mandiri, makin bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai lembaga civil society yang merupakan kekuatan bagi negara untuk masyarakat sipil, harus makin kritis dalam memberikan pemikiran-pemikiran yang berguna bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan, bisa terus memperjuangkan aspirasi dan bela rasa kepada kawan-kawan yang membutuhkan solidaritas tersebut. Dan tentunya yang paling penting adalah bekerja secara inklusi untuk seluruh umat manusia. Produksi dokumenter radio kelompok 1. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak Darjito selaku dosen pembimbing mata kuliah produksi dokumenter, kepada Mami Vinolia Wakijo dan Mami Ruli Malai selaku narasumber dalam program dokumenter Space Radio episode hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap kru yang bertugas. Abioga Cahyo selaku produser, Jahra Jinan selaku program director, Olivia Rianjani selaku musik director, Ainun selaku penulis naskah, Ekanovia Nurbaiti selaku narator, Yacinta Salsabila selaku editor audio, dan Jaki Arif selaku editor visual.
Space Radio. Suara Inspirasi.